Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 23 Oktober 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 19 sampai 23. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwa sekarang kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Mereka dahulu adalah hamba-hamba dosa, menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kepada dosa-dosa di hadapan Allah. Sekarang oleh Yesus Kristus, kalian umat di Roma harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kepada kekudusan. Ketika menjadi hamba dosa, kita jauh dari kebenaran. Dan buah apakah yang dapat dipetik dari hamba dosa? Semuanya hanya menjadikan dan menyebabkan orang-orang malu di hadapan Allah. Tetapi berkat Yesus Kristus, kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Maka kalian memperoleh tubuh yang membawa kepada kekudusan dan akhirnya kepada hidup yang kekal. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karena kasih karunia Allah, kita mendapatkan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Sedangkan dari bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa ia datang untuk melemparkan api ke dalam dunia, dan betapa kudambakan agar api itu terus menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum itu berlangsung. Kalian jangan menyangka aku datang membawa damai ke bumi. Bukan damai, melainkan pertentangan. Mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya. Ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya. Saudara-saudaraku terkasih, mari kita lihat bacaan yang pertama lebih dahulu. Bahwa kita yang dahulu menjadi hamba dosa karena mengikuti keinginan kedagingan, keinginan tubuh, hawa nafsu, dan duniawi.
berkat Yesus Kristus dan berkat menerima pembaptisan, kita dibebaskan dari martabat itu dan mendapat martabat baru menjadi hamba Allah. Itu kalau kita benar-benar menghidupi martabat pembaptisan dan meninggalkan keinginan kedagingan, hawa nafsu, ataupun dosa-dosa. Maka kita sadari, apakah selama ini aku telah meninggalkan kedaginganku, hawa nafsuku, egoku, keduniawanku, dan kemudian hidup sebagai hamba-hamba dan anak-anak Allah yang melaksanakan sabda dan kehendak-Nya. Tetapi tetap saya ingatkan, tidak mudah karena kita melawan keinginan dunia yang seringkali menjerumuskan kita kepada dosa. Kita tahu dosa membawa maut, tetapi kesetiaan sebagai anak-anak Allah, kita akan hidup dan dimerdekakan. Maka pertanyaan permenungan yang pertama, sudahkah aku hidup menurut martabat yang aku terima sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba-hamba Allah dan bukan hamba-hamba dosa, meninggalkan kedagingan, hawa nafsu, egoisme, dan keduniawian kita. Semoga kita dengan cara itu akhirnya akan mendapatkan hidup kekal dan bukan maut. Kita usahakan agar hidup kita senantiasa mengikuti kehendak-Nya. Dari bacaan Injil mungkin kita heran. Yesus datang membawa pertentangan, membawa api agar terus menyala, membawa perpisahan, pertentangan. Apa maksudnya? Yesus datang ke dunia, memang Dia sebagai pendamai, sebagai juru selamat yang harus kita terima. Tetapi tidak setiap orang menerimanya. Dan berkat kehadiran Yesus, terjadilah perpecahan karena penerimaan akan Yesus yang berbeda-beda. Dalam satu kelompok, satu keluarga, satu komunitas, kalau mereka semua menerima Yesus dan ajarnya dengan sungguh-sungguh, semuanya menerima, yang ada adalah damai sejahtera. Tetapi kalau ada anggota keluarga, anggota kelompok, anggota komunitas yang berbeda dalam menerima, maka akan terjadi pertentangan sekalipun itu satu keluarga. Jadi yang dimaksudkan akan ada pertentangan karena penerimaan akan Yesus yang berbeda-beda menurut pola pikirnya. Sehingga tidak heran kalau kehadiran Yesus ke dunia yang sebenarnya menjadi pemersatu, karena orang tidak menerima secara penuh dan berbeda-beda, muncullah pertentangan, perpisahan. Maka kita mencoba dalam komunitas, dalam kelompok, maupun dalam keluarga, berusaha menyamakan pola pikir dengan pola pikir Allah. Kalau kita sepaham dalam menerima Yesus Kristus, yang terjadi adalah damai, ketenangan. Tetapi sekali lagi,
kita masih dikuasai oleh ego-ego kita yang memisahkan kita satu dengan yang lain. Maka mari dalam kelompok, komunitas maupun keluarga, kita bersama-sama menyamakan persepsi dalam menerima Yesus Kristus, agar akhirnya dalam keluarga, kelompok maupun komunitas ada kedamaian karena kita bersama-sama menerima Yesus sebagai penyelamat. Maka pertanyaannya, sudahkah aku menjadikan keluargaku, komunitasku, dan kelompokku, mungkin juga lingkunganku, bersama-sama menerima Yesus dengan cara yang sama? Maka yang ada adalah damai sejahtera dan bukan pertentangan. Semoga kita mampu menjadi pembawa damai bagi komunitas, bagi keluarga, dan bagi kelompok, lingkungan, wilayah, dan paroki. Kalau kita benar-benar mengikuti kehendak-Nya, maka yang kita rasakan adalah damai sejahtera. Pertanyaannya adalah, sudahkah aku membawa damai di tengah keluargaku, komunitasku, kelompokku, dan wilayahku? Harapan saya kita mampu menjadikan Yesus sebagai damai di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sungguh indah bagi kami. Mengingatkan kami akan martabat kami sebagai hamba-hamba Allah dan bukan hamba dosa. Sebagai anak-anak Allah yang ikut ambil bagian dalam menciptakan damai di tengah keluarga, komunitas, maupun kelompok kami. Semoga usaha kami Engkau dukung agar terciptalah damai sejahtera dalam keluarga kami. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, Engkau tumbuhkan, Engkau kuatkan, agar akhirnya iman kami meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan tetap bertahan dan kokoh kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, yang proses penyembuhan Engkau segera tuntaskan agar sehat kembali. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya ajak untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat, terhindar dari segala mara bahaya dan penyakit, dan kita akhirnya merasakan sukacita. Masih saya ingatkan agar kita mendukung para misionaris dengan amplop-amplop misi kita. Maka amplop yang masih di rumah bisa dimasukkan ke kotak-kotak persembahan. Dan penjenengan yang masih ingin membantu bisa manggil amplop di dekat pintu masuk gereja. Sekali lagi, yang transfer, bukti transfer silakan dikirimkan, dimasukkan amplop dan masukkan ke kotak persembahan agar bisa direkap. Masih ada waktu sekitar 1 minggu untuk membantu para misionaris. Mudah-mudahan
hasilnya tidak mengecewakan dan mengembirakan para misionaris. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam ambil bagian gereja melayani umat lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian karya, dan juga pemberian dana. Agar dengan cara itu, gereja kita semakin ditanda dan keselamatan di tengah-tengah dunia. Kita semakin Katolik dan apostolik. Mari kita berikan yang terbaik untuk Allah lewat gereja. Sekali lagi saya masih mengundang untuk perhatian bagi para misionaris. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati